Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas pengantar statistika inferensial. Untuk kelompok kami terdiri dari Nurul Fadila dan Retno Widiawati. Kami berdua mahasiswi dari kelas 03 SAKP 016, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Nah, pembahasan kita kali ini pada pengantar statistik inferensial, yaitu yang pertama ada peranan statistika, yang kedua statistik inferensial, yang ketiga proses penelitian, yang keempat jenis-jenis data dan skala pengukuran, dan yang kelima ada populasi dan sampel. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peranan statistika. Sebelumnya, definisi statistika adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan suatu data. Statistik merupakan output dari proses statistika. Peran statistika dalam kegiatan secara umum menurut Ananda dan Fadil 2018 adalah sebagai alat untuk menganalisa data. Jika data tersebut dapat dinyatakan dengan bilangan atau angka, angka-angka tersebut didapatkan dari hasil perhitungan pada proses pengumpulan dan juga analisa data. Selanjutnya, peranan statistika dalam bidang penelitian menurut Sugiono 2012 yaitu sebagai yang pertama, alat untuk mengetahui ukuran sampel yang seharusnya diambil dari suatu populasi agar jumlah sampel yang digunakan representatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, sebagai alat pemberi bukti validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian. Yang ketiga, alat untuk menganalisa data seperti pengujian hipotesis yang diajukan. Dan yang terakhir, sebagai cara atau teknik penyajian data agar data yang dipergunakan lebih informatif dan mudah dipahami. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digunakan untuk digeneralisasikan pada populasi tempat sampel diambil. Dalam statistik inferensial dibahas dua jenis statistik, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik yaitu statistik yang mengharuskan beberapa syarat terpenuhi pada parameter populasi, seperti data berskala interval atau rasio, pengambilan sampel harus secara random, data memenuhi distribusi normal, dan data memiliki variansi yang homogen. Sedangkan statistik non-parametrik yaitu statistik yang parameter populasinya tidak perlu memenuhi syarat seperti statistik parametrik. Statistik non-parametrik bersifat bebas sebaran dan lebih sering menggunakan skala nominal dan ordinal yang secara umum memang tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu proses penelitian. Dapat dilihat dari bagan, sebuah penelitian dimulai dari sebuah masalah. Masalah diartikan sebagai penyimpangan antara harapan dengan kenyataan yang sebenarnya yang menjadi dasar penelitian oleh peneliti. Selanjutnya, peneliti mencari kajian teori untuk mendukung penelitian agar penelitian mempunyai dasar dan arah yang jelas. Lalu, peneliti akan mengumpulkan data pada objek tertentu yang disebut sebagai sampel yang diambil dari populasi penelitian. Untuk pengambilan data, peneliti memerlukan instrumen penelitian sebagai alat bantu yang sudah diuji cobakan validitas dan reliabilitasnya. Setelah data diperoleh dari proses pengumpulan, maka data akan dideskripsikan melalui penyajian data dan selanjutnya akan dianalisis dengan tujuan menemukan jawaban dari perumusan masalah untuk melakukan pengujian hipotesis yang telah ditentukan. Lalu, setelah dilakukan analisis data, maka dilakukan pembahasan atau penjabaran dari hasil proses analisis yang didukung dengan berbagai referensi. Dan langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu jenis-jenis data dan skala pengukuran. Jenis-jenis data. Sebelumnya, data merupakan kumpulan keterangan, informasi, atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan. Jika menurut jenisnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.
Data kuantitatif adalah hasil pengumpulan data yang berbentuk angka, sehingga dapat diukur dan dihitung. Data kuantitatif dibagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Data diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, bukan proses mengukur. Sedangkan data kontinu diperoleh dari hasil pengukuran yang dikelompokkan menjadi data ordinal, interval, dan rasio. Sedangkan data kualitatif berhubungan dengan karakteristik yang bentuknya pernyataan. Selanjutnya, jenis data berdasarkan waktu pengambilan. Data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data cross-section. Data cross-section yaitu data pada titik waktu tertentu, misalnya laporan keuangan pada perusahaan per 31 Desember 2023. Dan yang kedua, data time series atau data berkala adalah data dari waktu ke waktu secara periodik. Misalnya, data kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar tahun 2020 sampai 2021. Berikutnya, jenis data berdasarkan sumbernya. Data dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan, kondisi, atau situasi suatu lembaga atau organisasi secara internal. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan atau situasi di luar lembaga atau organisasi. Dan yang terakhir, jenis data berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung yang diambil dari objek penelitian, misalnya dengan melakukan wawancara atau menyebarkan angket. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang bukan objek penelitian secara langsung. Contohnya, dengan mengambil laporan keuangan suatu perusahaan dari Bursa Efek Indonesia atau BEI. Lalu, skala pengukuran dalam penelitian terbagi menjadi 4. Yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang terakhir adalah skala rasio. Baiklah, untuk penjelasannya, yang pertama skala nominal, yaitu skala pengukuran yang membedakan objek yang satu dengan objek yang lain sesuai dengan lambang yang diberikan. Data yang nominal bersifat setara meskipun diberi tanda dengan angka yang berbeda. Yang kedua yaitu skala ordinal atau ranking, yaitu skala pengukuran yang membawa sifat skala nominal, yaitu membedakan data dalam kelompok menurut lambang atau angka. Tetapi, perbedaan pada skala ordinal terletak pada satu kelompok yang terbentuk mempunyai pengertian lebih dari kelompok lainnya. Yang ketiga skala interval, yaitu mempunyai sifat yang dimiliki oleh skala nominal dan skala ordinal, namun ada satu sifat tambahan, yaitu terdapat perbedaan jarak interval antar data satu dengan data yang lain yang dapat diukur. Dan yang terakhir adalah skala rasio, merupakan level data interval yang memiliki nilai 0 absolut. Harga 0 yang diperoleh dari hasil pengukuran memang menunjukkan bahwa atribut yang diukur sama sekali tidak terdapat pada objek tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit-unit atau individu yang karakteristiknya akan diteliti. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak digunakan atau diteliti. Sampel yang baik adalah yang bersifat representatif atau mewakili populasi yang akan diteliti. Langkah-langkah dalam mengambil sampel yaitu yang pertama, mendefinisikan populasi penelitian, yang kedua, menentukan kerangka sampel yang dimungkinkan, yang ketiga, menentukan teknik sampling atau metode penentuan sampel, yang keempat, melakukan proses sampling dengan teknik tertentu, dan yang terakhir, melakukan cek kembali dan memastikan tidak ada kesalahan. Teknik-teknik dalam pengambilan sampel secara probabilitas yang dapat digunakan dalam penelitian terdapat 4 teknik. Yang pertama, teknik random atau acak sederhana. Teknik ini digunakan apabila populasi bersifat homogen. Pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada populasi. Yang kedua, teknik sampel stratifikasi. Digunakan apabila
populasi memiliki karakteristik tidak homogen dan berstrata. Yang ketiga, teknik sistematik merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasar pada urutan dari anggota populasi yang sebelumnya telah diberikan nomor urut. Yang terakhir, teknik sampling cluster atau kelompok atau yang disebut cluster sampling. Kadangkali, peneliti tidak mengetahui secara pasti karakteristik populasi yang menjadi subjek penelitian. Karena populasi menyebar pada wilayah yang sulit dijangkau, mengakibatkan sumber data menjadi luas. Oleh karena itu, dapat ditentukan sampel berupa sampel wilayah atau sampel kelompok. Berikutnya, teknik-teknik dalam pengambilan sampel secara non-probabilitas yang dapat digunakan dalam penelitian. Ada 3 teknik. Yang pertama, teknik purposive sampling atau judgmental sampling. Yang kedua, teknik kuota sampling. Dan yang ketiga, teknik snowball sampling. Yang pertama, teknik purposive sampling atau judgmental sampling. Pada penggunaan teknik ini, kriteria spesifik atau pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti digunakan untuk dasar penentuan atau pengambilan sampel. Yang kedua, teknik kuota sampling, yaitu penentuan sampel suatu populasi dengan sudah menentukan terlebih dahulu jumlah sampel agar proses pengambilan data lebih mudah dikarenakan alasan-alasan tertentu. Dan yang terakhir, teknik snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan cara berantai, dimulai dari sampel pertama yang menentukan atau memilih responden lain sebagai sampel kedua, begitu seterusnya. Sekian video pengantar statistika inferensial dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.